Terima kasih Pak Yongki semuanya, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat pagi. Ini karena kemajuan teknologi kita ini bisa bicara luar biasa di Amerika, di Indonesia semuanya. Topik hari ini topik yang penting sekali, pola-pola dalam keluarga. Tahun 2000 saya pergi ke Singapura untuk belajar satu ilmu namanya terapi keluarga. Saya pikir saya cuma belajar 1 tahun saja sudah cukup untuk sedikit bekal lah ya. Tapi ternyata berakhirnya itu saya kemudian belajar sampai ke tambah 1,5 tahun lagi untuk saya punya postgraduate diploma. Kemudian saya lanjut ke Vancouver tahun 2006-2007. Apa yang terjadi ketika saya belajar? Waktu itu pemikirannya itu karena saya memimpin yayasan namanya Yayasan Cinta Anak Bangsa. Pemikirannya waktu itu bisa sedikitlah menyumbang dikit-dikit lah untuk lebih baik melayani. Tapi saya selesaikan pendidikan saya dengan satu pemahaman yang penting, yaitu tidak ada namanya pakar mendidik anak. Tidak ada namanya pakar keluarga, kecuali orang tuanya sendiri. Pakarnya itu orang tuanya itu. Ya. Pakar keluarga itu adalah orang yang ada dalam keluarga tersebut. Karena mereka yang tahu persis seluk-beluk di dalamnya itu. Jadi saya datang pada pagi ini, Bapak Ibu sekalian, bukan sebagai seorang yang lebih tahu, tapi sebagai seorang teman seperjalanan, ya, mengarungi kehidupan keluarga yang semakin hari itu semakin sulit. Karena pada tahun 2000 yang menyuruh saya belajar itu namanya George Anadorai, ya. Dr. George Anadorai di Singapura itu yang memperkenalkan saya dengan terapi keluarga. Tahun 2000 dia berkata begini, 21 tahun yang lalu ya. Dia bilang, ini nanti habis belajar ini ya Sukirno, nanti kembali ke Jakarta, kamu akan kehabisan waktu ngurusin keluarga-keluarga bermasalah. Sudah 21 tahun dia bicara kata-kata tersebut. Dan saya memang mengatakan apa yang dia katakan itu benar sekali. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab contohnya 2 Timotius pasal yang ketiga, ya. Kalau kita lihat ayat-ayat di situ itu di pembukaan itu kita menemukan sesuatu yang menggambarkan situasi zaman ya, di mana Paulus berkata begini. Dia bicara tentang menurut saya zaman kita sekarang ini nih, ya. Ketahuilah katanya bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar seperti apa? Ayat 2. Di ayat berikutnya dia berkata demikian, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Kalau lanjut ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Masih lanjut lagi, ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, inilah gambaran pada zaman sekarang ini. Salah satunya yang tadi kita baca itu katanya berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Nah, saya punya berita begini di slide saya yang pertama itu, ini ada kasus di New Jersey di mana nona muda ini nih namanya Rachel Canning itu menggugat orang tuanya ke pengadilan. Karena menurut dia orang tuanya itu harus bayarin uang sekolahnya itu ya. Ini yang pertama tadi sebelumnya itu Rachel Canning itu kalah dia, oke? Jadi pengadilan menolak. Soalnya dia kata orang tuanya di pengadilan itu berontak, nggak mau dengerin omongan kita, maunya gaya dia aja, suka mabok. Kita nggak mau bayarin sekolahnya. Ini anak keluar dari rumah, kemudian gugat orang tuanya. Slide yang kedua adalah yang ini kalah, yang satunya malah menang. Ya, sama juga kasusnya ini. Berontak terhadap orang tua, kemudian keluar rumah dan kemudian orang tuanya
ke pengadilan, yang ini menang ini, ya. Nah, inilah gambaran daripada zaman sekarang ini nih, situasi rumah tangga. Nah, saya mesti ngomong Bapak Ibu sekalian dengan sangat amat jujur mengatakan bahwa nggak ada rumah tangga yang nggak bermasalah, ya. Saya ini pernah didatangi Surabaya. Lagi di Surabaya, datangi satu orang ibu-ibu yang bertanya sama saya begini, Pak Sugirno, katanya, saya meminta pendapat Bapak, katanya, ya. Oh ya, apa itu? Dia bilang, Pak, saya ini sudah menikah 30 tahun, Pak. Dan selama 30 tahun saya tidak pernah satu kali pun ribut sama suami saya, Pak. Nggak pernah ada masalah. Apa pendapat Bapak? Nah, ditanya pendapat, jadi saya kasih. Menurut saya, ibu punya memori kurang bagus. Ya. Gampang lupa. Berantem minggu lalu, minggu ini sudah lupa. Memori kurang bagus, saya bilang. Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Saya ini mengatakan tadi itu bahwa setiap rumah tangga itu pasti ada yang namanya masalah lah, gesekan, semua itu pasti ada. Ya. Nah, kadang-kadang masalah itu diciptakan sendiri, dibikin sendiri. Oke, coba kita baca ya. Oke. Nah, Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 5. Kejadian 37 ayat 1 sampai 5. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ya. Ayahnya adalah Ishak, ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel, yaitu Yakub, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Lalu ayat keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya yang tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, ini yang saya bilang, masalah yang muncul itu yang sebenarnya nggak bisa dicegah, ya. Yang pertama tentu kita melihat begini, rumah tangga Yakub dengan 4 istri. Bayangin sajalah, ya, 4 istri, nggak akur satu dengan yang lain. Ya. Anak 13. Satu istri sudah cukup pusing, apalagi 4. Ya, semuanya itu saling bersaing. Jadi gimanakah rumah tangga demikian bisa akur? Tapi lebih daripada itu, saya menemukan bahwa di dalam keluarga-keluarga itu semua itu ada kekuatan-kekuatan yang bekerja yang seringkali tanpa sadar. Saya kasih contoh begini. Sebagian Bapak Ibu barangkali yang belajar komputer, suka komputer jadi tahu apa yang saya maksud. Atau Bapak Ibu sekarang kan depan komputer ini, ya. Nah, apa yang kita lihat di layar ini nih, itu semua sebenarnya diatur oleh apa yang ada di belakang layar. Istilah kita ini operating system-nya nih. Ya. Nah, operating system ini nggak kelihatan di layar, tapi dia menentukan apa yang ada di layar. Ya. Nah, ini yang saya sebut bahwa dalam rumah tangga itu ada banyak kekuatan-kekuatan yang mengatur tingkah laku kita, dan seringkali itu tanpa kita sadari. Dan kalau itu terus-menerus berulang, itu disebut dengan nama pola, pattern. Ya. Nah, kata guru saya, begini, guru saya di Vancouver, Profesor John Benman. Benman itu bilang begini, ingat ya, satu kali namanya kejadian. Ya, event, satu kali kejadian. Nomor 2, namanya kalau terulang lagi 2 kali kejadian itu namanya kebetulan saja. Ya. Satu kali kejadian, terulang lagi kebetulan. Tapi kalau 3 kali itu namanya pola, dia bilang.
Nah, pola itu kalau ada 3 kali, pasti ada 4 kali. Itu sebabnya kalau orang terutama saya, ada kasus dan bilang begini, kasus perselingkuhan, salah satu pertanyaan penting adalah, ini yang keberapa kali? Kalau ini sudah 3 kali, pasti ada 4 kali. Karena itu sudah jadi pola. Ya. Nah, demikianlah kita menemukan kekuatan ini yang seringkali diam-diam, tidak ketahuan. Dan ada itu. Nah, pola itu ada 2 macam. Pola positif, pola negatif. Ya. Nah, ini pola-pola ini diturunkannya, Bapak Ibu perhatikan, bisa dari atas ke bawah atau ke samping. Artinya dari engkong saya, ke papa saya, ke saya. Tapi bisa juga dilihat pola itu ke samping, ke saudara-saudara. Ada nggak kejadian yang terulang sampai 3 kali? Ya. Nah, coba kita lihat di dalam rumah tangga ini, oke? Ya, Yakub ini. Kita tadi temukan bacaan tadi kita yang pertama penting adanya ternyata sesuatu, yaitu pilih kasih. Ya, ada pilih kasih. Jadi dalam rumah tangganya Yakub ini, termasuk kemudian ke papanya Ishak, kemudian ke engkongnya Abraham, kemudian turun ke bawah anak-anaknya, kita temukan ada berapa pola. Saya munculkan 3 saja ya, oke, untuk pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan begini, saya tulis di situ ada pola pilih kasih, ada pola bohong, tapi juga ada pola iman. Ya. Nah, saya bicara yang terakhir pola iman yang positif ya. Kita menyadari jelas sekali bahwa Allah itu disebut dengan nama Allah Abraham, Ishak, Yakub. Itu 3. 3 itu namanya pola ya. Jadi dalam rumah tangga keluarga ini, keluarga besar ini, Abraham, Ishak, Yakub ini, itu ada pola iman yang diturunkan ya. Jadi bapaknya beriman, dia turunkan kepada anaknya, turunkan lagi kepada anaknya, demikian terus menerus ya. Nah, ini pola iman nih. Keluarga itu semua beriman dengan semua kelemahan mereka. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-5. Pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Ini di sini ini ada suatu bisa kita pelajari bagaimana Yahudi itu membentuk pola iman ya. Begini ya, ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ya. Ayat yang ke-7 ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, ini adalah upaya untuk menanamkan pola iman nih. Jadi perintah Tuhan itu katanya, aku kasih ke kamu itu, kau mengajarkannya itu berulang-ulang. Nah, dengan cara demikian ini, maka iman itu diturunkan sampai kepada sekian ratus ribu generasi. Ya, nah itu pola iman. Nah, pola iman itu nggak terlalu menjadi masalah buat kita Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita tahu kita meneruskannya, tapi semua bicara tentang pola yang negatif. Karena itu mempengaruhi kita, ya. Dan kita mesti perhatikan kalau ada dan kita berusaha lakukan sesuatu untuk mengubahkannya. Coba kita lihat dulu pola pilih kasih. Nah, pertama Abraham dan Ismail, ya. Abraham dan Ismail. Nah, saudara-saudara kan tahu Abraham itu punya anak. Yang pertama itu Ismail, ya. Yang kedua itu adalah Ishak, ya. Ishak muncul belakangan soalnya. Nah, Bapak Ibu mungkin akan berpikir bahwa karena ini yang namanya anak perjanjian kan, Ishak. Otomatis Abraham akan lebih sayang pada Ishak. Tapi saudara bisa baca sumber-sumber Yahudi dan menemukan Abraham itu lebih sayang sama Ismail. Jadi ketika Ismail itu disuruh pergi, saudara menemukan dalam kitab Kejadian bahwa 20 sekian itu,
bahwa Abram itu sampai stres. Ya, saya cari dulu ayatnya ya. Oke, 24 kalau saya tidak salah demikian. Satu itu di ayat yang ke-11 ya. Itu kalau bahasa Indonesia, Bapak Ibu memperhatikan bahwa di Kejadian 21 ayat 11 Abraham disuruh mengusir Ismail. Ya. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Nah, kalau kita baca ini dalam terjemahan umpama dalam bahasa Inggris, kalau paralelnya itu bisa dimunculin semua, kita menemukan bahwa Abraham itu katanya sampai stres, ya. Abraham itu sampai depresi gara-gara disuruh lakukan hal demikian. Kenapa? Dia lebih sayang sama Ismail. Nah, saudara sekali lagi mungkin akan berpikir, mestinya anak perjanjian yang lebih disayang. Tapi perhatikan Ishak sama anaknya dua. Oke? Dia punya anak laki dua. Satu namanya Esau, kedua namanya Yakub. Yang mana yang lebih disayang sama Ishak? Bukan yang kecil, yang anak perjanjian, yang dapat perjanjian, bukan. Yang lebih dia sayang itu yang besar, Esau. Ya. Nah, si mamanya lebih sayang kepada si adiknya nih, ya Yakub, karena anak rumahan katanya di rumah terus. Yang satu keluar terus. Nah, di sini kita sudah menemukan ada tiga nih. Abraham ke Ismail, Ishak ke Esau, kemudian Ribka ke Yakub. Tapi kemudian kita temukan lagi, turun sampai ke cucunya, Abraham, Yakub. Punya anak 13. Yang paling disayang ada satu, yaitu yang namanya Yusuf. Nah, jadi ini namanya pola, yaitu di keluarga tersebut, itu ada yang namanya pola pilih kasih yang sering kali kejadian tanpa sadar. Apa bahaya pilih kasih? Perhatikan, satu, melukai anak yang tidak dikasihi. Yang nggak disayang itu kasihan. Ya. Nah, ini anak-anak Yakub ini, yang belasan itu semua jelas lihat, papa itu pilih kasih. Masalahnya papanya kalau ditanya, itu biasanya kadang nggak ngaku, dan barangkali nggak sadar sama sekali bahwa dia pilih kasih. Ya. Ada satu keluarga yang saya layani, cerita begini, anak lakinya, ya ini anak dua, ya, yang laki sama yang satu perempuan. Jadi papanya suatu hari nanya sama anak lakinya ini, ngomong gitu, keperucut kata orang, ada di mana anak kesayangan papa ya? Ngomongnya gitu, ada di mana anak kesayangan papa? Anaknya jawab, anak kesayangan papa lagi ada di dapur, adeknya. Ya, Siki bisa bayangin nggak? Ya, gimana feelingnya rasanya itu anak? Ya, anak kesayangan papa bukan saya, tapi adik saya. Ya. Nah, jadi itu yang pertama, efek pilih kasih, melukai anak yang tidak dikasih. Yang kedua, membuat permusuhan antar anak. Ya, membuat permusuhan antar anak. Jadi anak-anaknya Yakub ini nih, itu jadi terpecah, terbelah. Karena ada yang disayang, ada yang enggak disayang. Kalau saya dulu itu pernah diminta untuk bantu satu kasus anak pakai narkoba. Jadi si anak ini sampai bawa kapak, bawa kapak, hantamkan kapak ke pintu kamar orang tuanya, boom gitu, ya. Mana duit? Berangkas mana berangkas? Mintanya bukan lagi duit, bukan dompet, minta berangkas, ya. Kunci berangkas mana? Lalu ketika dikonseling tanya, kenapa sih sampai kayak gitu? Ya, jawabannya begini, ya. Dia tunjuk ke papanya dengan muka marah sekali dan bilang gini, dia lebih sayang sama dedek. Itu aja. Aku bikin dia sakit sekarang. Jadi dia lakukan semua ini cuma satu. Papaku nggak sayang sama aku, lebih sayang sama dedek. Aku sekarang bikin dia sakit. Ya. Nah, jadi itu anak yang terluka.
Jadi kalau kita lihat zaman sekarang ini, kadang-kadang tanpa sadar itu semua itu bisa terjadi. Ya, kenapa bisa terjadi? Pilih kasih, bawah sadar, ya, bawah sadar. Yaitu biasanya anak yang ditunggu-tunggu, ditunggu lama nggak dapat, akhirnya nongol itu anak. Yaitu anak itu jadi pusaka, ya. Dalam kasusnya Yusuf, jadi anak kesayangan karena kata Alkitab, anak yang lahir waktu dia sudah tua. Berharap nggak ada anak lagi nih. Tahu-tahu nongol lagi. Waduh, luar biasa. Atau jenis kelamin tertentu. Ini anak 10 perempuan semua nih. Ya, nongol nomor 11 laki. Waduh, yang laki itu. Atau kebalikannya, 10-nya laki, nongol satu anak perempuan. Ya udah, itu yang sudah menjadi pusaka itu. Ya. Nah, kalau yang bawah sadar ini, orang tua akan protes kalau dibilang pilih kasih. Atau di kalangan tertentu, anak yang ditonjolkan itu anak laki yang pertama, ya, pewaris katanya. Oke, ya. Demikianlah itu kejadian. Nah, lalu kemudian orang tua bisa pilih kasih dengan sadar. Dengan sadar itu seperti apa? Karena anak yang satu itu memang lebih baik daripada yang lainnya. Yang baik itu maksudnya gini loh, anaknya itu pintar ambil hati, anaknya itu kalau belajar nggak usah disuruh-suruh. Waduh Pak, kalau yang satu ini Pak, waduh pulang sekolah langsung cuci kaki, langsung ambil buku, langsung belajar. Kalau adeknya itu Pak, aduh Pak, kita mesti perang dunia dulu Pak. Kalau ini baik banget. Nah, itu terjadi ya dengan sadar. Memang ini lebih bahaya sih soalnya. Oke, nah itu dengan sadar. Oke, jadi ada pilih kasih bawah sadar, ada pilih kasih dengan sadar, ada pilih kasih sengaja. Sengaja itu kayak apa sih? Begini, biasanya kadang-kadang itu kejadian kalau anak tunggal itu. Ya, maksudnya gini loh, orang tua tuh pilih kasih. Kalau anak tunggal gimana bisa pilih kasih? Saudara-saudara akan bilang gini, bisa. Yaitu anaknya dibandingin terus sama anaknya orang. Itu pilih kasih. Kamu tuh kayak anak tetangga itu tuh, gini. Anak saya dulu, waktu masih di TK itu dibully sama anaknya orang. Jadi kita bingung, kenapa ya kok dibully anak saya itu? Salahnya apa? Kita cek ternyata begini. Orang tuanya itu di rumah, kalau ngomongin anaknya itu ngomongnya selalu begini, kamu tuh jadi anak itu rajin belajar. Kayak Isaac itu loh, anaknya Pak Sukirno itu. Kamu tuh jadi anak manis tuh kayak Isaac itu loh. Kamu kalau mau ini Isaac. Jadi anak ini anak tunggal. Tapi mamanya tiap kali ngomong, itu selalu namanya Isaac. Jadi lama-lama itu anak lihat Isaac, dia jengkel. Tiap kali lihat Isaac, ini anak kesayangan mama saya ini. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau tanya mamanya, kenapa gitu? Supaya dia semangat. Supaya dia itu jadi itu upaya untuk memotivasi, tapi dengan jalan ngangkat anak orang. Itu pilih kasih. Ya. Nah, jadi kemudian kita beri pola berikutnya, pola bohong. Ya, pola bohong ya, kita nggak baca ayatnya ya. Abraham bohong soal istri. Berapa kali? 2 kali. 1 kali kasus di Mesir, 2 kali kasus ke Raja Abimelek. Jadi ketika dia itu mau pergi ke Mesir, ketika dekat itu imigrasi, udah mau keluarin paspor, Abraham bilang sama istrinya begini, "Ma, kamu ini cantik. Masuk negeri orang, kamu diambil, aku dibacok. Daripada aku dibacok, kita ngaku saudara aja." Ya udah ngaku saudara, udah, ya kan? Nah, oke, masuklah. Berhasil tuh. Dia ulang ketika sama Abimelek. Lalu ketika anaknya yang namanya Ishak itu mau masuk negeri orang, ya, udah mau cap paspor itu, dia ulang yang sama, persis bapaknya. Jadi kita lihat ya, itu sudah nurun tuh, ya, pola bohong itu. Dia bohong soal istrinya. Kemudian Yakub, aduh, yang satu ini, bohongin papanya, bohongin kokonya, bohongin mertuanya, bohongin iparnya.
Sudah gitu akhirnya anaknya Yakub rame-rame bohongin dia. Jadi ini pola bohong ini kelihatan sekali dalam keluarga Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, jadi sekarang ini kita lihat ada pola. Nah, pola itu apa lagi? Coba saya tunjukkan di slide saya ya. Slide saya yang nomor berapa tuh? Saya lupa lagi tuh. Coba dilihat yang ada 4 gambar itu ya. Next. Ya ini dia, oke. Nah, saya cuma tunjukin 4 ya Bapak Ibu sekalian, tapi ada banyak. Umpama contoh pola KDRT. Ya, pola KDRT atau pola penyakit tertentu. Atau pola kematian atau pola perceraian. Ya. Saya tunjukkan apa yang saya maksud dengan pola saya contoh beberapa ya. Oke, ya. Pola penyakit ya, pola penyakit. Saya diminta mendoakan seseorang di rumah sakit. Sementara saya itu di rumah berdoa untuk orang ini, saya dapat satu petunjuk dari Tuhan yang saya ngomong ke dia. Ketika sampai di rumah sakit, saya bilang gini sama si bapaknya ini. Oke, dia kena serangan jantung ya. Saya bilang, Pak, tadi saya doa Pak, dan saya ini dikasih tahu bahwa sebenarnya penyakit Bapak ini bukan jantung, tapi ada sesuatu di baliknya. Terus dia angkat tangan begini. Sebelum Bapak terusin ngomong, saya mau jelaskan. Saya ada 6 bersaudara, ya. 5 diantaranya itu sakit jantung. Cuma 1 yang nggak sakit jantung. Jadi saya tanya, yang nggak sakit jantung perempuan kan? Terus saya tanya, kenapa Bapak bisa tahu? Saya bilang, jadi papamu ini ada salah apa sama seorang wanita? Lalu dia cerita, waktu saya masih kecil sekali, mama saya meninggal. Papa saya kesepian, jadi dia bawa satu orang wanita masuk ke rumah. Setelah 2 tahun, papa saya usir dia, suruh dia pergi. Nah, ketika suruh pergi itu, wanita ini bilang sama papa saya, kamu usir saya dari rumah ini, saya doain kamu mati kena serangan jantung. Papa saya meninggal serangan jantung, koko saya meninggal serangan jantung, koko satu lagi meninggal serangan jantung. Sementara yang lain semua kok laki, semua sakit jantung. Saya tanya sama dia, Bapak ada anak laki enggak? Ada. Ada di mana? Ada di rumah enggak? Di rumah. Habis saya doa ini, tolong kasih saya alamat rumah, bukain pintu rumah ya, saya mau doain anakmu. Ya. Kenapa? Karena saya bilang ini kutukan sudah makan korban 3 orang. Ya. Jadi ini mesti di stop. Ya. Nah itu pola penyakit. Pola penyakit itu mesti dilihat, contoh diri saya. Ya. Saya punya pihak keluarga mama saya, itu mama saya itu ada 7 bersaudara. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu meninggal serangan jantung. Mama saya kena 1 kali selamat. Ya. Yang lain kena lewat. Ya. Nah, yang 1 tidak ada gangguan jantung. Kenapa? Sederhana sekali. Itu anak dari kecil sudah dikasih ke orang. Jadi polanya stop di situ. Ya. Nah, jadi itu pola penyakit. Dia bisa dari atas ke bawah, bisa merata. Nah, lalu kemudian apa namanya ini? Jadi kita mesti melihat nih, ada nggak pola seperti ini? Kemudian pola kematian. Ya, pola kematian itu begini. Ada kematian-kematian yang khas. Contoh ya, contoh. Satu orang datang ke saya dan bilang gini, Pak, saya mau konseling. Kenapa? Karena waktu itu saya ngajar soal pohon keluarga. Dan dia bilang begini, saya baru cek, Pak, ke pihak suami saya. Ternyata anak kedua, kalau laki, pasti tidak sampai umur 50. Itu pasti meninggal umur 50. Masalahnya suaminya anak kedua. Ya. Jadi dia agak khawatir. Nah, saya tanya, ada berapa? Dia sebutin. Ada 4. Ya, artinya sudah pola ini. Ya.
Jadi dia itu dia temukan dan dia berusaha untuk putuskan polanya. Oke, itu contoh adalah kematian. Di keluarga saya, contoh lain lagi ya. Mama saya kehilangan anak satu, yaitu koko saya meninggal. Om saya punya anak satu meninggal. Saya punya anak satu meninggal. Sepupu saya punya anak satu meninggal. Mungkin orang bisa bilang, ya itu namanya sekali lagi kebetulan. Tapi sekali lagi, ini terlalu banyak nih, bukan cuma 4 loh, lebih. Ya. Nah ini yang harus kita lihat. Okay? Lalu kemudian pola cerai. Kalau umpama dilihat bahwa ke atasnya atau ke samping itu ternyata suka ada perceraian, kalau lebih dari 3 kita mesti hati-hati. Ya. Lalu kemudian pola KDRT. Saya kasih contoh begini ya. Ada orang datang ke saya karena dipukul suami. Ya. Dan dia tanya apa yang harus dia lakukan. Dia bilang dipukulnya itu berat sekali. Saya usul sama dia, saya usul ibu belajar karate. Ya, saya bilang gitu. Ya. Nah, dia bilang begini, jangan Pak. Loh kenapa jangan? Saya bilang, nggak usah ragu-ragu. Enggak Pak, suami saya itu ban hitam Pak. 2, karate dan judo. Saya bilang, oh kalau gitu kita cari jalan lain. Jangan sampai di sana terjadi silat di situ, nggak bagus. Oke, saya bilang gitu kita cari jalan yang lain. Nah, terus saya cerita begini, saya ini katanya dipukul sampai nggak bisa duduk, nggak bisa baring, sakit satu badan. Nah, begini dia bilang, mertua saya itu, yang perempuan, itu kemarin tuh ngobatin saya. Jadi dipijat gitu ya, dipijat karena kasihan sama mantu perempuannya dipukul gitu. Terus mertuanya bilang gini, udah kamu sabar-sabar aja. Jadi dia bilang, nah aku sabar berapa lama nih? Ya, udah belasan tahun nih digituin nih. Kata mertuanya, aduh kamu ini, aku aja umur 60 sekian aja masih dipukulin sama papanya. Nah dipukulin itu dari anaknya masih kecil, itu lihat papa pukulin mama. Kesimpulan dia pelajari itu apa? Begini rupanya cara laki-laki perlakukan istrinya. Nah, masalah sekarang si anak ini ketika sudah dewasa, sudah menikah, pukul istrinya depan anaknya. Jadi si anak ini lihat, oh begini rupanya ya cara laki-laki perlakukan istrinya. Jadi itu yang saya bilang nurun. Itu yang namanya pola. Ya. Pola KDRT, pola kematian, pola perceraian, pola penyakit. Ada lagi pola yang lain yang kalau kita ini lihat bisa ketemu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, gimana cara menemukannya? Gimana cara menemukannya? Nah, saya mengusulkan dengan cara Bapak Ibu bikin namanya genogram. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu nyatet ya. Perlu nyatet. Oke, begini. Genogram itu begini. Genogram itu adalah pohon keluarga. Ya. Nah, sebelum saya jelasin soal pohon keluarga, saya kasih satu ilustrasi ya. Coba tunjukkan di slide berikut. Oke. Di New York ada satu gereja namanya New Life Fellowship Center. Oke. New Life Fellowship Center. Nah, pendetanya ini Peter Scazzero. Saya sudah dengar dia mengajar di Singapura. Dia penekanannya itu adalah buku yang pertama yang kanan itu, ya, yaitu The Emotionally Healthy Church. Ini adalah bicara tentang pemuritan. Nah, apa sih isinya The Emotionally Healthy Church atau The Emotionally Healthy Spirituality, The Emotionally Healthy Leader? Okay. Slide berikut. Intinya adalah begini Bapak Ibu sekalian. It is impossible to be spiritually mature while remaining emotionally immature. Adalah tidak mungkin seseorang itu dewasa secara rohani kalau dia tetap tidak dewasa secara emosional. Ya, dan dia pakai gambar gunung es. Kalau Bapak Ibu mau tahu bahwa teknik konseling terapi keluarga yang saya pelajari itu namanya model satir. Model satir itu memakai gunung es sebagai satu alat konseling. Ya. Bahwa apa yang terjadi di tindakan di permukaan air, semua itu adalah akibat daripada apa yang terjadi di bawah air.
Jadi kita mesti beresnya di bawah sebelum memberesin yang di atas. Ya, itu kira-kira secara teorinya. Oke. Nah, saya cerita Peter Scazzero karena Peter Scazzero itu punya kesaksian begini, Bapak Ibu sekalian. Oke. Dulu jemaatnya 2.000 orang. Ya, jemaat 2.000 nih. Bagus banget. Tapi dia bilang, saya pendetanya. Dan saya adalah pendeta yang punya masalah secara emosional. Sama istri saya nggak dekat, saya punya banyak problem dalam hidup saya orangnya pemarah, saya orangnya nggak sabar, dan saya merasa bahwa dalam diri saya ada yang nggak beres. Jadi suatu hari dia cerita bahwa suatu hari istri saya ke gereja nih, bawa koper. Kok bawa koper? Ya, saya mau pulang ke rumah orang tua saya aja. Saya nggak tahan tinggal serumah sama kamu. Kamu kalau khotbah itu luar biasa hebat. Tapi sampai di rumah kamu parah sekali. Suami yang nggak benar sama sekali. Saya nggak tahan, saya mau pergi aja. Oke. Nah, gara-gara hal tersebut, pendeta ini akhirnya memutuskan untuk pergi sekolah. Dia sekolah terapi keluarga. Ya. Dia pergi sekolah, dan kemudian dia balik lagi, rumah tangganya pulih kembali. Saya di Singapura ketemu dia sama istrinya. Kemudian dia memulai gereja dan katanya bertumbuh kembali, tapi bedanya apa? Bedanya begini, katanya, sayanya beda dan jemaat saya sekarang beda. Jemaat saya dulu itu seperti saya persis, sekarang jemaat saya alami pemulihan, sehat tidak hanya secara rohani, tapi secara emosi, secara kejiwaan. Karena banyak orang Kristen, secara rohaninya itu bagus, tapi kejiwaannya kurang tersentuh. Itu kira-kira menurut Peter Scazzero. Nah, alat apa yang dia pakai dalam kelas pemuritan di komsel-komselnya? Simpel sekali. Dia suruh mereka bikin pohon keluarga. Ya. Nah, di Singapura, dia ajar. Nah, yang saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian itu bukan yang dia ajar. Karena tiap teori konseling itu punya pohon keluarga yang beda-beda masing-masing. Oke. Nah, ini adalah yang saya bikin supaya agak gampang bisa untuk dilihat. Oke. Nah, kembali ke pohon keluarga. Oke. Jadi kita bisa bikin sendiri dengan simpel sekali. Saya berusaha mengidentifikasikan pola dalam keluarga saya. Maka saya bikin gambar kira-kira seperti begini. Oke. Ada papa, ada mama. Papa itu simbol kalau pria simbolnya itu adalah kotak dan ada bundaran di dalamnya. Kalau wanita itu bunder aja. Kalau pria ada kotaknya nih, ya. Jadi dari gambar ini saya lihat si papa mama ini punya anak 3, si Adi, si Ida, sama si Diah, ya. Jelas di situ anaknya perempuan 1 di tengah, sementara laki itu 2, paling besar sama paling kecil, ya. Jadi itu adalah pohon keluarga yang simple. Terus kemudian saya mengisi pekerjaan masing-masing, pendidikan masing-masing, agama masing-masing, hobi masing-masing, umur masing-masing. Saya akan isi tiap orang 3 sifat positif, kekuatannya, dan 3 sifat negatif, kelemahannya. Ya. Nah, oke. Ya. Nah, setelah itu, saya akan lakukan hal yang berikut. Tiap orang saya kasih garis. Tiap orang saya kasih garis ke orang yang lain dalam keluarga itu. Maka itu sebabnya Bapak Ibu bisa melihat dalam gambar saya ini, bahwa tiap orang itu pasti punya 4 garis. Kenapa 4? Karena keluarga ini punya 5 orang anggota. Dikurangin 1 aja, itu rumusnya. Jadi kalau 5 orang anggota keluarga, garisnya pasti 4. Kalau anggota keluarganya itu 10, garisnya 9. Kurangin diri sendiri, gitulah, ya. Nah, tiap orang itu saya kasih garis nih, ya. Garisnya itu adalah garis biasa, normal, hubungannya normal. Lalu ada garis tebal. Tebal itu hubungan yang terlalu dekat, enmeshed istilahnya. Lalu ada garis yang putus-putus, itu hubungan yang jauh. Lalu ada garis zigzag, itu menggambarkan konflik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, Bapak Ibu sudah bisa tahu bahwa anak paling kecil itu paling bermasalah. Kenapa? Karena dengan mamanya dia berantem terus, dengan papanya dia jauh, dengan kakak perempuannya dia juga jauh hubungannya. Itu kan garisnya itu putus-putus ada 2, ke papa dan ke Ida. Ya, ini dari sudut pandang yang paling kecil ya.
Jadi dia cuma baik sama si adik. Ya. Jadi ini kalau keluarga ini, kalau saya lihat gambar ini, saya sudah tahu yang bermasalah ini anak yang paling kecil nih. Ya. Nah, jadi si Ida ini anak perempuan sama mama itu dekat sekali. Ya. Garisnya tebel. Ya. Kalau papa kesayangannya adalah yang pertama tuh, Adi tuh. Ya, panahnya itu lihat, ya, panah ke pada Adi. Ya. Nah, oke, ya. Nah, Bapak Ibu bikin seperti demikian, kemudian dari sifat positif dan sifat negatif, ya, itu bisa ketahuan, ya, adanya pola. Maksud saya begini, saya bikin peta keluarga ini buat diri saya. Ya. Simple, saya punya saudara ada 6 orang. Nah, kemudian istri saya suruh belajar terapi keluarga ini. Saya minta guru saya di Singapura datang ke Jakarta buat ngajar. Istri saya punya saudara itu ada 15. Ya, jadi kalau suruh bikin peta kayak gitu, Bapak Ibu ngerti ya, berapa hari dia perlu untuk bikin dan kertasnya nyambung 3 lembar. Oke, nyambung 3 lembar. Karena saya ikut ngajar, saya mesti kreatif. Karena berarti garisnya itu 15 kurang 1, 14. Jadi saya bilang garis yang normal, ilangin aja, jangan pakai. Nanti gurunya bisa ini pusing nih lihatnya nih. Ya. Nah, saya punya agak simple. Nah, ketika kita sudah bikin itu di flip chart, kita tuh taruh di tembok, terus kita suruh teman-teman di kelas suruh datang, kita undang ke cornernya kita, terus kita jelasin, ini loh pohon keluarga saya. Nah, saya bikin nih. Saya masih nggak ngerti, nggak ngeh. Setelah dipamerkan dan saya cerita, saya baru sadar. Ya Tuhan, betapa miripnya saya dengan papa saya. Baru sadar. Dan betapa miripnya koko saya, adik satu lagi. 4 anak laki. 4 anak laki ini menunjukkan semua kelemahan papa. Kelemahan papa adalah kelemahan kami, kekuatan papa adalah kekuatan kami. Betapa miripnya kami semua dengan papa kami. Dan ada sifat papa saya yang saya tidak suka. Tapi ternyata kena ke saya juga tuh. Itu power dari namanya pola. Dia itu bekerja seringkali nggak kelihatan. Dan kita nggak sadar bahwa kita bergerak ngikutin pola. Jadi nomor 1 adalah identifikasikan polanya. Terus kemudian setelah itu, kemudian cari tahu akar pola ini apa. Contoh tadi yang orang sakit jantung, itu jelas. Pola itu muncul gara-gara dikutukin orang. Nah, khusus yang kutuk ini, caranya itu cuma satu. Apa itu? Putuskan dalam doa kutuk tersebut, sehingga batal kekuatannya. Ya. Itu kalau kita sadar itu kutuk. Oke. Ya. Kemudian ada lagi pola yang sifatnya itu muncul barangkali karena gaya hidup tertentu. Ya. Biasanya ini yang menyangkut kesehatan itu ada unsur ke situ. Ya. Barangkali dietnya, makannya, dan sebagainya. Oke, nah kita perlu mengubah lah. Ya. Barangkali dengan olahraga. Nah, ada hal tertentu yang sifatnya itu kita udah nggak tahu nih. Ya. Barangkali karena adat istiadat, bisa demikian hal demikian terjadi. Nah, maka kita mesti mengekspos hal tersebut. Ya. Saya kasih contoh satu lagi ya. Waktu saya udah tinggal 2-3 menit deh, saya selesai. Begini, saya ini menemukan satu hal, bahwa laki-laki dari pantai barat Sumatera, pantai timur Sumatera, Medan turun ke bawah sampai Batam, lalu kemudian pantai barat Kalimantan, ya, Kalimantan Barat, jadi pantai timur Sumatera nyambung ke pantai barat Kalimantan, itu kalau orang Tionghoa, kalau laki-laki, itu semua sama aja, ya. Yaitu apa? Nggak pernah gandeng istri. Nggak pernah tunjukin sayang sama istri.
Nah, itu pola yang kemudian menjadi suatu kebiasaan. Jadi ketika saya masih kecil, sampai sekarang saya belum pernah lihat papa saya gandeng mama saya satu kali pun. Nah, ketika saya kawin, apa yang saya lakukan? Sama juga. Saya nggak pernah gandeng istri saya. Ya, karena menggandeng istri itu adalah tanda laki-laki yang lemah, ya, gandeng istri. Tunjukin sayang sama istri anak itu laki-laki yang lemah. Jadi ketika saya kawin, saya nggak lakukan. Ya, saya bersyukur punya istri yang bisa protes. Dan bilang gini, kenapa sih nggak pernah digandeng? Nggak pantas ya? Aduh, kena lagi gambar dirinya nih. Waduh, kita mesti pulihkan nih. Nah, jawaban saya begini ya. Ini jawaban saya. Ya. Saya bilang gini, Leng. Kalau kita lagi jalan ke mobil, itu untuk buka kunci mobil, aku tuh mesti keluarin kunci dulu, aku mesti masukin dulu, dan kemudian aku mesti putar dulu. Ya. Kalau kamu dekat sama aku, kamu mesti nunggu di panas. Tapi kalau aku jalan duluan, aku bisa bukain, pas kamu nyampe, pas ceklek, pintu kebuka. Jadi kamu nggak kena panas. Itu alasan saya. Oke. Alasan saya itu nggak berlaku lagi, gara-gara saya masang namanya remote control. Tetot, semua pintu kebuka. Oke. Jadi saya terpaksa gandeng istri saya. Gandengnya kapan? Ini ceritanya. Saya gandeng ini pertama kali itu hari Minggu di dekat gereja. Dulu kami di Pulau Mas. Jadi saya gandeng. Bukan saya gandeng, saya seret. Kenapa? Karena saya mau coba sini. Dan istri saya terpontal-pontal ikut saya. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena saya takut kelihatan orang, malu. Laki-laki kok gandeng istri, malu. Minggu depan saya kembali ke gereja kan, ketahuan ternyata minggu lalu saya gandeng, karena mereka komentar, hore, minggu lalu gandengan Aduh, saya malu sekali. Saya malu, saya nggak mau orang tahu saya gandeng istri, kok ketahuan, saya malu sekali. Tapi omongan mereka berikut mengubahkan saya. Mereka bilang gini, tapi kok bagus kayak gini, kita seneng liatnya tuh, gandengan dong. Oh, bagus ya. Oke, nah itu lepaslah itu pola itu. Jadi saya gandeng terus. Saya pikir-pikir juga, toh saya nggak pernah salah gandeng selama ini. Ya, yang saya gandeng juga saya udah ada izin. Ya ada orang nggak ada izin gandengan terus. Saya udah ada izin kok. Ya, toh. Kenapa saya nggak gandeng? Demikianlah saya gandeng istri saya. Oke, mulai hari itu. Nah, jadi itu adalah pola yang berupa adat, ya, tradisi. Itu sulit. Ya. Nah, jadi identifikasi polanya, kemudian cari tahu akar pola ini di mana. Dari situ kita gerak. Tapi saya mau pengen ngomong sesuatu. Bahwa kebanyakan pola bisa dipotong dengan doa. Kekuatannya itu dilemahkan ketika kita doa dan kita potong pola tersebut, dibatalkan kekuatannya. Ya. Nah, kira-kira itulah. Mungkin nanti tanya jawab ada lagi pertanyaan yang bisa saya jawab ya. So, thank you. Itu pemaparan dari saya. Wow, terima kasih banyak, Mas Sukirno. Sangat membukakan ya, sangat luar biasa sekali. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang paling baik kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dibuka forumnya. Bapak Ibu Saudara yang ada pertanyaan, mumpung ini kesempatan yang sangat baik. Ya, jadi pertanyaan bisa langsung dikirimkan melalui chat di Zoom kita ini, dan juga kalau mau melalui pribadi bisa melalui WhatsApp juga, nomor teleponnya tertera di Zoom. Saya juga sudah buka chat group buat attendees yang hadir. Shalom semua, bisa dikirim pertanyaannya. Jadi ini adalah kesempatan yang baik kita belajar pola-pola kekeluargaan, bahwa segala sesuatu terjadi itu terjadi dari ada akarnya ya, gunung es ya, jadi penyebab dibalik. Jadi kalau misalnya ada yang nggak jelas, ada pertanyaan, boleh ditanya. Iya. Ya, Bapak Ibu tentu tahu bahwa saya di Jakarta sudah terkenal sekali pinter menjawab pertanyaan yang gampang. Oke, jadi kasihnya yang gampang aja ya. Jangan saya. Iya. Ada yang bertanya, Bapak Ibu Saudara? Ya, saya yang bertanya deh, Pak Sukirno. Ya, Pak, tadi saya tertarik tentang apa yang disampaikan bahwa Abraham berbohong 2 kali tentang istrinya, dan kemudian Ishak juga melakukan hal seperti itu. Padahal waktu Abraham berbohong
tentang istrinya itu kan Ishak belum lahir ya, Pak Sukirno ya. Tolong mic-nya Pak Sukirno ya. Ya, belum lahir waktu itu, Pak. Iya. Belum ada itu. Terus kenapa pola itu bisa terjadi, Pak ya? Nah, itu pertanyaan yang sulit, termasuk yang sulit, Pak. Satu, ada kemungkinan itu diceritain, Pak. Ya. Kemungkinan itu diceritain. Kemungkinan paling besar itu adalah diceritain. Gitu. Menceritakan pengalaman hidup, kita tuh lagi susah bener waktu itu, nggak ada makanan, tuh papa mama akhirnya ke Mesir tuh. Waktu itu papa ngomong sama mama tuh, kita ngaku saudara aja. Kayaknya begitu sih, Pak. Ya. Iya. Kemungkinan paling besar ya. Kemungkinan yang kedua adalah pola kadang terjadi itu, Pak, karena bukan mendengar cerita itu, tapi melihat kejadian kecil-kecil. Jadi papa suka gini, gitu, papa suka gini, gitu. Ya. Dari mencontoh tuh biasanya, Pak. Seperti itu. Menurut saya ini, Pak. Apa ada kemungkinan seperti ini, Pak Sukirno? Apa roh yang menurun atau bagaimana gitu, Pak? Oke. Hubungan dengan alam roh? Ya, ini adalah suatu kemungkinan yang lain kalau orang-orang yang terbiasa di kalangan pelepasan itu akan meyakini ada suatu roh yang menurun, Pak. Ya, yang bisa bekerja. Which dalam kasus tertentu menurut saya bisa ada, Pak. Iya. Bisa jadi terjadi demikian. Ya, terima kasih Pak Sukirno. Ya, kembali ke host. Ya, terima kasih. Oke, kita sudah menerima beberapa pertanyaan melalui WhatsApp dan juga dari Zoom. Saya akan mulai bertanya dari pertanyaan di Zoom dulu ya. Jadi pertanyaan begini Pak Sukirno, untuk melepaskan kutuk keluarga, apakah harus didoakan orang lain atau bisa doa sendiri? Oke. Ya. Pertanyaan penting. Ya, doa sendiri apa doa orang lain? Saya meyakini bahwa entah dia minta doa atau tidak, yang jelas dia sendiri harus berdoa, itu aja. Ya. Artinya sekalipun saya mengundang orang luar untuk mendoakan keadaan saya sendiri tetap mesti berdoa. Ya. Jadi dulu itu soalnya banyak sekali pelayanan pelepasan. Di awal saya melayani di gereja itu selama 5 tahun itu, pokoknya kalau ada urusan kayak gitu-gitu, ya urusan saya lah ya. Gembala sidang saya nggak mau terlalu menyentuh yang demikian. Ya, jadi urusan pelepasan itu adalah saya. Nah, tapi saya punya pendeta ajar saya satu hal. Dia bilang gimana pun juga kalau kamu pelayanan pelepasan, yang jelas tuh orangnya sendiri mesti berdoa dulu dong, berdoa juga dong, jangan kamu aja yang berdoa. Ya, jadi ada hal tertentu menurut saya, kadang-kadang karena iman kita kurang cukup, maka kita minta bantuan doa. Dan it's okay, itu okay, legitimate, ya, boleh dilakukan. Ya, saya merasa perlu dukungan kekuatan. Saya minta hamba Tuhan datang berdoa buat saya. Tapi dia sendiri mesti berdoa juga. Ya. Jangan sampai dia kemudian menyerahkan kepada orang. Ya, so dua-duanya okay. Ya. Kalau dia merasa mantap doa sendiri, ya imannya cukup, silakan berdoa sendiri. Ya. Untuk memutuskan pola itu. Ya. Terima kasih banyak, Pak Sukirno. Ini ada satu lagi pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa kalau ada suami yang selalu suka bohong dengan istrinya gitu? Apakah itu pola atau lalu kalau mungkin bagaimana caranya untuk menyetop gitu ya supaya bisa baik? Ya. Nah, itu bukan pola kalau cuma di satu orang. Dia menjadi pola kalau umpama saudaranya suami juga suka bohong sama istri, kemudian papanya juga suka bohong sama istri, itu baru namanya pola. Jadi 3 kali itu adalah di luar dirinya. Kalau cuma satu orang kita nggak anggap itu sebagai suatu pola, tapi itu menjadi habit kebiasaannya. Tapi begini, saya ingin tekankan bahwa orang berbohong itu biasanya ada kemungkinan itu satu memang habit, nggak perlu bohong pun bohong, kan ada orang kayak gitu, nggak perlu bohong aja bohong, ya. Tapi ada yang kedua, dalam hubungan suami istri, kemungkinan dia takut. Dan kita pengen tahu dia takut apa sampai perlu berbohong, gitu. Ya, ya itu yang perlu dicari tahu. Kenapa dia sampai merasa perlu berbohong? Nah, ya, dalam kasus ini kita nggak tahu, tapi perlu dicari tahu untuk ditanyakan sebenarnya apa yang dia takutkan. Yang dia takutkan itu diberesin aja. Ya, barangkali dia takut kalau saya cerita sebenarnya nanti istri saya marah,
Nah, itu kan sering kali terjadi. Ya, maka dalam hal ini supaya dia nggak berbohong, maka istrinya perlu memutuskan untuk oke, kalau ada cerita sebenarnya, ya saya nggak usah jadikan ribut, sehingga dia bisa dengan bebas ngomong, karena yang namanya bohong itu adalah masalah komunikasi. Ya. Jadi perlu dicari tahu ya, apa yang dia takuti kalau dia ngomong terbuka. Ya. Saya contoh ya, saya sama anak saya. Anak saya itu pulang dari sekolah, ngajarin saya begini, ini kejadian, dia sekarang umur 25, ini kejadian puluhan tahun lalu nih. Datang ke rumah bilang gini sama saya, Papa tahu nggak, kalau Papa ke internet terus ketik www.sexygirl.com, itu bisa muncul gambar cewek nggak pakai baju, Pak. Ingat ya, ini anak umur 7 tahun ya. Nah, kalau orang tua dengar gitu, kita ngapain tuh? Ya. Saya bilang, oh ya, sini, ngobrol sama Papa. Oke, kalau saya langsung marahin dia, waktu itu lain kali dia apa nggak terbuka. Kok pinter tahu kayak gitu sih? Itu tadi di sekolah diajarin. Hah? Sekolah diajarin? Iya tuh, dia sebut nama temannya. Oh, temannya yang ngajarin. Oh, kamu udah lihat belum? Enggak sih. Kalau udah lihat ngomong aja nggak apa-apa ya. Papa nggak marah ya. Bilang aja kalau udah ini. Enggak, tadi cuma diomongin aja sama si itu katanya. Ya. Kita nggak tahu ngapain juga dia kayak gitu katanya. Anak umur 7 tahun ya. Oh, jadi benar dia jujur. Tapi kalau saya marah-marahin dia, lain kali dia nggak mau ngomong. Ya, jadi itu komunikasi. Ya, jadi mesti dibuat aman itu komunikasi, sehingga orang nggak perlu bohong. Ya. Ya. Begitu ya, kira-kira jawaban singkatnya. Terima kasih Pak Sukirno. Oke, kita ada lumayan banyak pertanyaan. Saya akan bacakan dengan cepat. Pertanyaan selanjutnya saya akan coba baca dari Zoom lagi. Apa fungsi umur di pohon keluarga? Apakah bisa berubah pola yang ada, Pak, seiring adanya perubahan dalam tiap pribadi? Oke, umur itu penting. Karena beda umurnya, contoh di anaknya nih. Anak kedua sama anak ketiga bedanya 10 tahun. Itu bisa menjadi suatu tanda bahwa terjadi pola aplikasi. Karena anaknya itu lahir 10 tahun kemudian. Beda sama kokonya 10 tahun, itu anak itu bisa menjadi kayak anak yang, aduh, yang ini udah gede nih, ini yang kecil nih, ini lucu nih. Nah, itu bisa membuat muncul tanpa sadar pola aplikasi. Jadi saya pengen tahu umur untuk tahu antar anak-anak itu bedanya itu seberapa. Ya, kalau terlalu jauh itu mungkin bisa bikin problem. Maka umur perlu kita cari, perlu kita cek. Ya. Fungsinya itu. Oh ya, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pastor, jika sudah didoakan untuk pelepasan kutuk keluarga, tetapi ternyata terjadi kembali. Artian terjadi, apakah kejadian setelah didoakan itu kutuk atau memang karakternya? Oke, ini penting ya. Sudah didoakan, diputuskan, ternyata masih berulang. Oke, maka kemungkinan yang didoakan itu nggak tepat. Ya, ini kata penting tadi, karakter itu. Ya, bisa jadi itu sudah karakter. Nah, saya perlu tekankan begini. Kalau itu wujudnya dari kuasa gelap atau dari kutuk, didoakan itu pasti putus. Tapi kalau karakter, didoakan saja nggak cukup. Kalau karakter itu perlu pembentukan, perlu proses. Nah, ini yang bedakan, kita bisa bedakan ini kasus ini adalah kasus roh jahat atau kasus sifat manusianya nih. Dengan cara paling gampang apa? Ketika roh jahat didoakan, dia bereaksi. Tapi kalau karakter didoakan, mungkin nggak ada reaksi. Ya. Dan kemudian kalau karakter perlu waktu pembentukan. Ya. Jadi ini perlu dicari tahu ya. Kalau saya doakan sudah putuskan, masih terulang, kemungkinan besar itu bukan yang saya putuskan, itu bukan di situ real cause-nya, root cause-nya bukan itu. Ya, mesti dicari. Barangkali karakter. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan coba membaca pertanyaan dari WhatsApp juga ya. Baik, silakan. Jadi ini ada pertanyaan, Pastor, tentang pola pilih kasih. Karena tadi dibilang tidak boleh membanding-bandingkan kalau anak tunggal dengan anak orang lain gitu kan, supaya rajin belajar. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya orang tuanya membandingkan, tapi maksudnya membandingkan, kamu jangan nakal, anak A itu nakal,
supaya kamu jangan jadi seperti si A. Tujuannya sama, memotivasi supaya anaknya itu nggak jadi seperti anak si A yang nakal. Apakah kalau membandingkan seperti itu termasuk pola pilih kasih atau nggak apa-apa gitu? Nggak, tergantung anaknya. Anaknya terimanya apa? Ya, karena ada dua anak perlakuannya yang sama, yang satu bisa terima itu sebagai pilih kasih, yang satu mungkin enggak. Jadi hal ini tergantung kepada si anak itu sendiri juga, penerimanya itu gimana. Ya. Jadi cara yang sama ke anak yang berbeda, hasil bisa beda. Itu yang kenapa saya bilang tadi nggak ada pakar parenting. Karena tiap anak itu beda, tiap keluarga itu beda. Yang tahu itu orang tuanya. Jadi orang tua mesti melihat anak saya kalau digini ini gimana nih. Ya, kira-kira. Nah, itu yang saya sebut proactive parenting. Parenting yang mencoba untuk melihat kepada keunikan anak dan menyesuaikan dengan si anak. Jadi tiap anak di perlakuannya sama, hasilnya bisa beda. Karena anaknya sendiri itu memang beda-beda. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih terima banyak. kasih. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang saya terima dari WhatsApp. Mau tanya, apakah kalau istri suka gesture jari tengah ke suami harus selalu sabar, dan bagaimana caranya supaya istri bisa berubah? Terima kasih. Ini barangkali ketika si istri kasih jari tengah itu yang perlu ditanya itu ya, perlu cari tahu itu sebenarnya ngapain dia itu, apa yang dia maksud. Dan apakah dia sadar itu sebenarnya nggak bagus. Karena saya pernah kejadian tuh begini. Saya dulu kerja di kantor. Jadi saya itu sama satu teman kerja lulusan Amerika. Jadi saya bikin lakukan suatu gaya tangan gitu loh, yang bikin dia tersinggung banget. Yang buat saya biasa, dia bilang, kamu tahu nggak, kayak gitu tuh itu obscene banget, tahu nggak? Ya, itu cabul banget, tahu nggak? Gerakan tangan kamu. Jadi saya juga bilang, sorry, saya nggak tahu sama sekali. Itu sebenarnya nggak bagus. Jadi kadang-kadang ada orang cuma gini-gini aja dan nggak pernah sadar itu apa. Jadi perlu ditanya apakah istrinya ini sengaja lakukan itu, dia tahu nggak itu artinya apa, dan ketika lakukan itu tujuannya apa. Itu yang perlu dicari tahu. Jadi yang memberikan gesture ini perlu ditanyain, ya, apa sih maksudnya lakukan hal tersebut. Komunikasi lah maksud saya. Jalan keluarnya adalah komunikasi. Dibicarakan kenapa kayak gitu, dan buat saya itu nggak bagus. Aku nggak happy sama sekali kalau kita ada sesuatu terus kamu tunjukin jari tengah. Ya, disampaikan aja kayak seperti itu. Ya, tapi juga cari tahu akarnya. Ya, karena kadang-kadang saya pikir orang udah diajak ngomong tapi tetap aja lakukan itu, bisa jadi. Find the root, selalu ke situ. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau dalam suami istri yang masih cukup baru, 5 atau 10 tahun, bagaimana untuk bisa mengidentifikasi kalau ada pola yang terbawa dari keluarga pasangan atau kutub yang turun, gitu Pak? Terima kasih. Oke, ini jadi rada panjang ya. Begini, saya pergi ke orang tua saya ketika saya bikin paper untuk kelulusan. Saya pulang ke Pontianak, saya orang Pontianak. Saya ke Pontianak dan interview papa mama saya. Bagaimana keadaan mereka ketika mereka itu masih kecil. Jadi saya bikin pohon keluarga papa saya, lalu saya bikin pohon keluarga mama saya. Dari situ saya tahu sesuatu yang selama ini rahasia. Apa itu? Ternyata papa saya ketika dalam kandungan mamanya sudah dijual oleh mamanya. Saya baru tahu ketika saya umur sudah 40-an. Peristiwa penting loh menurut saya. Nah, itu gara-gara saya pergi interview. Ya. Nah, jadi saya berusaha naik ke atas ke orang tua saya, dan kemudian saya bikin pohon keluarganya untuk melihat ada nggak pattern-pattern, pola-pola yang perlu dihindari. Ya. Itu saya lakukan itu. Supaya itu nggak nurut. Ya. Nah, jadi ya, tapi gimana kalau orang tuanya jauh, orang tua sudah meninggal? Saya punya teman kelas itu dari Singapura, itu ada yang terbang ke China. Untuk apa? Karena saya nggak di sini, nggak ada saudara lagi. Tante saya ada di kampung di Tiongkok sana. Dia ke Tiongkok untuk apa? Ngecek papa saya dulu tuh gimana orangnya tuh masih kecil gimana. Bayangin ya, effortnya sampai sedemikian rupa.
ya, hanya untuk menemukan ini, ada apa di atasnya saya. Nah, jadi kalau umpama baru merit, sebenarnya bisa nanya-nanya ke om, ke tante gitu ya, ke siapa gitu, cari tahu aja ya. Dan orang tua ditanya gitu biasanya suka cerita. Zaman sekarang justru anak-anak itu katanya nggak pengen tahu kita punya kisah. Kalau ditanya ceritanya banyak sekali. Mama saya kalau ditanya kayak gitu, waduh, kita mesti stop dia. Ngomongnya nggak berhenti. Ya. Semua rahasia ketahuan. Jadi tanyalah ke atas ya, ke om, ke tante, ke siapa gitu. Ya. Tentang waktu papa saya kecil gimana sih orangnya, si Engkong tuh kayak apa sih orangnya, coba ceritain dong ya, ada gimana lagi di si om ini, si tante ini gimana orangnya, keadaannya, cerita, yakin ya, semua bakal suka cerita. Dari situ bisa ketahuan tuh ya hal tertentu ya, itu dia. Ya, terima kasih. Ya, ini Pertanyaan ada selanjutnya. ya pertanyaannya ini menanggapi tadi jawaban Pastor Sukirno ya Pak. Pertanyaannya maksudnya kita sebagai anak Tuhan nih yang sudah dimerdekakan, dimenangkan, apakah memang kita itu harus menyelidiki pola-pola gitu atau apakah asal kita sudah menurut kebenaran firman Tuhan hidup maksudnya kita dipimpin oleh Roh Kudus gitu Pak ya, melakukan buah-buah roh, hidup benar. Jadi apakah itu nggak cukup gitu Pak? Apakah memang harus setiap pernikahan keluarga itu harus mencari polanya atau kesalahan-kesalahannya atau bagaimana? Kalau umpama ada suatu keyakinan yang kuat sekali, saya dalam Kristus, saya sudah dimenangkan, dibebaskan, ya seperti itu, dan hidup oke, you don't have to do anything. Ini adalah kalau saya menemukan bahwa dalam diri saya, keluarga saya ada hal tertentu yang barangkali mengganggu, maybe I need to do something about it, ya kayak seperti itu, ya. Nah dalam kasus saya, saya sudah dalam Kristus, sudah melayani, karena saya bertobat umur 23 tahun. Saya belajar terapi keluarga pada waktu umur saya udah 40-an, udah jadi hamba Tuhan. Dan saya merasa ada hal tertentu yang mengganggu saya, ya. Dan kemudian ketika belajar, ternyata ada a lot of issues dalam diri saya yang ternyata perlu diberesin dan saya tidak tahu. Nah, waktu di konseling itulah saya diberesin banyak hal. Contohnya menghadapi kematian anak saya yang pertama, ya saya nggak bisa handle itu. Ya. Kemudian lagi menyangkut hal sifat tertentu, yang akhirnya ketika saya himpunan keluarga saya baru tahu. Tapi so if you think you are okay dan merasa nggak ada masalah, then you should be okay. Ya, nggak usah cari-cari masalah, maksudnya gitu. Ya, tapi kalau ada masalah jangan dihindarin. Ya, sekali ya, kalau nggak ada masalah jangan nyari masalah. Tapi kalau ada masalah jangan dihindarin. Ya, berusaha untuk barangkali cari tahu hal tertentu. Terima kasih banyak. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau kita sama orang tua jauh secara hubungan, apa akan kita juga jauh dengan anak? Kan orang bilang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Oke, ya. Oke, begini. Saya ini nggak pernah dicium sama papa saya. Nggak pernah dipeluk, dibilang sayang-sayang gitu. Nggak ada sama sekali kayak gitu. Oke. So, saya memutuskan untuk lakukan kepada anak saya yang saya nggak dapat dari papa saya. Nah, itu caranya tuh, ya. Jadi nggak harus berarti kalau papa saya gitu sama saya mesti gitu sama anak saya. Enggak juga. Ya. Kita bisa putuskan polanya, ya. Nggak nurun gitu. Kalau nggak bagus, ya kita ganti. Jadi saya banyak peluk anak saya banyak cium-cium anak saya, yang papa saya nggak pernah lakukan sama saya. Ya. You can do that. Bisa kok. Ya. Kasih Kristus itu yang mengubahkan semua. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ini pertanyaannya banyak. Jadi, ini ada lagi pertanyaannya. Bagaimana cara untuk mencari akar kalau kita saja tidak sadar akan permasalahannya? Apakah harus konseling? Lalu pertanyaan selanjutnya bertanya juga apa ada sistem untuk menemukan tanpa konseling? Gitu Pak. Oke. Kalau nggak ada masalah, ya nggak perlu dicari. Ya, kalau nggak ada masalah nggak perlu dicari. Oke, gitu ya.
Jadi kalau nggak ada masalah, merasa oke, then you okay, ya nggak apa-apa, ya. Terus kemudian, apakah bisa mesti orang lain? Orang bisa lakukan namanya self counseling, pakai yang peta yang saya tunjukkan tadi itu untuk kemudian bertanya-tanya gitu. You can get some information dari situ, bisa dicari lebih jauh. Begitu ya. Jadi bisa self counseling, bisa. Terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Zoom, pemetaan ini perlu berapa lama untuk direview kembali? Pemetaan AGC ini yang tadi ditunjukkan ya. Soal pohon keluarga. Saya sendiri bikin itu peta keluarga itu 20 tahun lalu. Dan sampai sekarang saya nggak review. Oke. Ya. Sejauh ini menurut saya big issue dalam keluarga saya, rumah tangga saya, kita sudah beresin the big issues. Masih ada small issues, barangkali ada, it's okay, nggak perlu harus terus-menerus di-review ya. Ya, seperti itu. Unless you feel there's a need to do that. Ya. Wah, itu aku pengen review nih. Barangkali ada dorongan Roh Kudus, bisa terjadi. Ya. So, nggak ada keharusan kapan mesti di-review. Nggak ada keharusan. Oh, terima kasih banyak, Pak. Dan itu tadi pertanyaan terakhir. Jadi, saudara, sebelum kita tutup, kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Bisa langsung mungkin mengangkat tangan, mau langsung tanya. Ini soalnya waktunya sudah mau habis. Ini sangat luar biasa ya, kita sangat diberkati oleh pengajaran-pengajaran dan informasi. Oh, ini ada Ibu Liliani ya, Ibu angkat tangan ya. Ya, silakan Ibu Liliani, boleh dinyalakan mikrofon. Oh, sebentar. Oke, kita akan sebentar Ibu. Oke, Ibu silakan boleh di-unmute. Ya. Shalom, Pak. Shalom, Saya Ibu. mau tanya, Pak. Kalau dalam suami istri itu kena, kalau misalnya kita punya anak 2 atau 3 gitu ya, tadi yang dibilang, kenapa si ayah itu selalu membedakan aku sayang ini daripada sayang yang lain. Sedangkan kalau ibu kan semua rata, tapi bahkan ada ibu yang suka membedakan juga aku lebih sayang ini sama itu. Itu karena faktor apa itu, Pak, gitu tuh? Padahal kalau ibu melahirkan kan juga sama-sama sakit ya, anak pertama kedua juga sakit, ketiga juga sakit. Tapi kenapa si ibu bisa membedakan aku lebih sayang ini sama ini? Itu karena faktor apa sih, Pak, gitu tuh? Satu, tadi saya katakan, Bu, kadang-kadang itu tanpa sadar. Orang tuanya aja nggak sadar bahwa dia itu pilih kasih. Kadang-kadang. Nah, tapi ada saat kasus wanita, ibu-ibu yang pilih kasih, sebabnya bukan pilih kasih, tapi dia nggak suka sama anak satunya. Kenapa? Ternyata anak itu ketika lahir itu, ternyata mamanya hampir meninggal. Jadi si ibu ini, anak ini, dia mikirin traumanya tuh waktu melahirkan. Ya, jadi nggak suka sama anak ini. Terus kemudian saya ketemu satu kasus, orang tua si mama ini pilih kasih, anak yang satu nggak disayang, bahkan dibenci, karena anak itu mukanya mirip sekali sama papanya. Ini kan lucu ya. Mirip sekali sama papanya. Jadi karena itu si mamanya nggak suka. Jadi masalah si mamanya bukan sama anak ini, masalahnya sama suaminya. Anaknya yang kena, ya nangis-nangis depan saya, nggak disayang. Ya lebih sayang sama si dedek, ya sama saya nggak disayang sama sekali. Jadi bisa terjadi bawah sadar, ya. Tapi juga bisa terjadi ya dengan sadar, Bu. Ketika anak yang satu lebih manis, bisa ambil hati, mau ngurusin mama, dekat-dekat sama mama, yang satu nggak peduli, pergi terus, keluar rumah terus. Ya udah, mamanya bilang yang satu nggak peduli, yang ini kan peduli sama saya lebih sayang, ya otomatis biasa dong. Kadang-kadang orang tua bisa demikian, ya anak lebih nurut, lebih manis, bisa terjadi. Ya. Itu kemungkinannya, Bu, ya yang terjadi seperti itu. Ya kadang tanpa sadar, kadang dengan sadar lakukan hal itu. Itu bisa menyebabkan anak jadi kepahitan dong, Pak ya. Kalau gitu. Iya, memang kepahitan.
permusuhan sesama anak, tadi saya jelaskan dari kasus orang keluarga Yakub, itu terjadi pilih kasih seperti itu. Bisa jadi Oke, thank you, Pak. Ya, anak-anak jadi musuh-musuhan, bisa terjadi. Ya. Oke, Yuk. ya. Oke, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lagi. Bagaimana menyadarkan orang tua yang pilih kasih dan Ya. menimbulkan pertengkaran antara saudara? Jadi, bagaimana menyadarkan orang tua yang ternyata orang tua itu lagi suka pilih kasih gitu, sampai saking pilih kasihnya pertengkaran dalam keluarga ya. Jadi mungkin anaknya, Bagaimana caranya menyadarkannya? Ini ruwetnya begini, saya kasih tahu, Bang. Ya. Bahwa masalah pilih kasih adalah masalah emosional, ada di hati. Masalah emosional tidak bisa diselesaikan secara rasional. Sini. Jadi orang tua kalau pilih kasih, itu kalaupun dikasih tahu di sini ya, itu kadang-kadang nggak masuk. Kenapa? Karena itu is emotional thing gitu. Kita mencoba dengan jalur rasional, biasanya kalau diomongin itu nggak kena itu. Ya. Jadi kalau ditanya gimana caranya, kalau dia lakukan dengan sengaja, ya karena ini lebih baik, ini lebih manis, yang satu enggak itu masih bisa diomongin. Tapi kalau yang sifatnya itu bawah sadar dan emosional, diomongin nggak bisa. Ya. Diomongin nggak bisa. Maka jalan keluarnya sebenarnya ampuni mama kamu, ampuni papa kamu. Ya. Yang pilih kasih, accept, dan belajar memutuskan bahwa saya nggak akan balas dengan cara seperti itu. Saya akan baikin mama saya, mengasihi mama saya, papa saya, dan saya akan mengampuni papa mama, mengampuni saudara-saudara saya. Saya akan lakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. That's it. Ya, kedengarannya sih agak fatalistik ya, tapi ya saya rasa kadang-kadang ada orang tua itu memang udah nggak bisa diomongin. Barangkali terimalah orang tuamu, kasih orang tuamu, ampuni orang tuamu, doakan orang tuamu. Saudara juga semua disayang, kita sayang, kita kasih semuanya sama. Ya. Sekalipun saya tahu itu luka ya. Tapi luka itu hanya satu caranya. Pengampunan itu menjadi kunci untuk semua luka batin. Termasuk luka batin akibat kurang disayang orang tua. Ya. Begitu. Oke, terima kasih Pak Vino. Saya coba cek lagi, ada pertanyaan lagi. Kayaknya sudah kena semuanya. Ya. Iya. Ya, untuk orang-orang semua jemaat yang sekarang masih ada di Zoom sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Kita masih ada 4 menit. Kalau 4 menit ada pertanyaan tanya, terakhir, silakan kita masih ada. Ya, kalau sudah tidak ada, sebentar ya, kita tunggu sebentar. Saya cek WhatsApp saya juga, mau make sure tadi sempat rame. Semua udah ditanya kan ya? Sudah semua. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucap terima kasih lagi untuk Pak Sukirno. Ya, terima kasih sangat banyak, amat memberkati bahwa kita semua ini harus sadar sesadar-sadarnya untuk mengetahui. Sorry, ada pertanyaan nggak? Bentar, maaf ya, ini ada pertanyaan mendadak. Ini gimana pertanyaannya? Bagaimana? Ini sudah saya tanya. Oh, enggak, itu baru lagi diketik. Iya, masih diketik. Oke. Yeah. Selagi kita nunggu masih diketik, kita sebagai orang tua harus sesadar-sadarnya bahwa latar belakang kita bisa benar-benar bawa efek dalam kehidupan keluarga kita saat ini. Kalau kita nggak hati-hati, bisa membawa ke next generation kita. Maka saya sangat mengucap syukur untuk Pak Sukirno yang sudah mengingatkan dan mengajar kita semua untuk benar-benar hati-hati dan mematahkan kebiasaan pola-pola yang dulu atau kutuk. Jadi kita bisa memulai sesuatu yang lebih baik dengan banyak kemenangan ya. Oke. Ya, ini pertanyaannya ya, silakan. Sudah. Pertanyaannya ya. Ini pertanyaan kita baca yang dari WhatsApp dulu, lalu nanti selanjutnya Ibu Siainis ya. Ini pertanyaannya,
bagaimana kalau seorang mama bilangnya sayang anak, tetapi apa yang dikatakan nggak sesuai dengan yang diperbuat, karena apa yang dilakukan malah suka membuat anak marah-marah dan tidak mau mendengarkan saran dari anak-anaknya. Ya, itu yang saya bilang tadi itu kadang-kadang itu ya itu hal yang sifatnya itu emosional, bawah sadar. Orang tua kalau dia ngomongin itu dia akan membantah, dia bilang enggak, gitu. Tapi kenyataannya perilakunya seperti itu, karena itu alam bawah sadar mempengaruhi dia. Dia nggak sadar bahwa dia pilih kasih, maksud saya. Nah, jadi yang kayak demikian ini biasanya kalau diomongin secara rasional, mama tuh yang gitu, biasanya itu nggak mempan. Ya. Saya mengusulkan demikian itu didoakan saja, ya, mama disayang saja, dikasih saja, ya. Apa namanya itu ya, kadang-kadang kita hidup dunia tidak ideal, nggak semua akan terjadi menurut maunya kita, ya, menurut kehendak kita sih, ya. Hanya berdoa saja supaya mamanya itu bisa alami satu jamahan Tuhan yang bisa membukakan semua itu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Tadi ada Ibu Sianis mau nanya, ada di chat juga. Pertanyaannya, harus dipatahkan kutuknya melalui pendeta? Jadi apakah hanya pendeta yang bisa mematahkan kutuk? Kalau ada seseorang yang menurut saya gembala sidang yang adalah pemelihara jiwa jemaat, baiklah itu gembala sidang dilibatkan untuk diajak, ya, untuk memutuskan itu kutuk itu. Tapi juga masing-masing sebenarnya juga bisa lakukan itu. Kalau memang mantap itu bisa berdoa sendiri, ya. Libatkan hamba Tuhan juga bagus. Kalau supaya lebih mantap gitu, ya, berdoa lebih ada kuasanya, bisa lakukan demikian. Oke, baik, terima kasih. Banyak. Oke, waktunya sudah selesai. Terima kasih Pak Sukino, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang kenapa sorry? Oh, ada pertanyaan. Oke. Ini pertanyaan terakhir lagi. Oke. Minta maaf Pak Sukino, satu pertanyaan lagi habis tiba-tiba muncul lagi. Terima kasih ya untuk waktunya, extra time-nya. Jadi ada pertanyaan terakhir, Pastor, bagaimana cara menyadarkan keponakan yang masuk ke pengajaran saksi Yehova? Karena sebelumnya waktu saya kecil, papa, mama saya ajak saya dan koko saya jadi pengikut saksi, tapi sudah bertobat. Saya lupa di bertobatnya gimana. Jadi sekarang ketika mau ajak keponakan bertobat, saya kurang tahu karena saya masih kecil. Oh, bisa nggak minta petunjuk papa mamanya itu? Karena yang paling efektif buat nolong dia adalah orang yang pernah masuk ke situ tuh. Ngomongnya itu lebih masuk tuh. Orang yang udah pernah masuk terus keluar, itu paling cocok dipakai buat nolong orang demikian tuh. Sebaliknya orang yang nggak pernah masuk, memang kalau ngomong sama yang di sana itu memang rada susah. Ya, rada susah. Lebih baik orang yang pernah masuk dan keluar itu paling pas. Sebenarnya di rumah ada orang-orang demikian, manfaatkanlah cara demikian itu. Ya. Sehingga bisa ditolong dilepaskan. Ya. Saksi Yehova itu aktif sekali di Jakarta. Ya. Rumah saya aja didatangi berapa kali saksi Yehova. Ya. Cara paling bagus tuh bilang ini rumah pendeta. Mereka langsung nggak mau. Ya. Lalu pindah ke sebelah. Mau ke sebelah kan saya pulang lihat baju putih 2. Iya mau masuk, saya lagi capek. Saya hamba Tuhan langsung nggak jadi mau ke sebelah. Saya bilang sebelah jemaat saya, yang benar jemaat saya ya. Oh nggak jadi kok sebelahnya. Jemaat saya juga, saya bilang. Memang itu betul ya, enggak. Memang itu rumah saya itu semua jemaat saya itu 4 rumah itu. Jemaat saya juga. Kalau seberang saya nggak tahu. Jadi begitulah caranya kalau ada hamba Tuhan udah nggak jadi masuk deh. Ya. Nah, oke. Jadi demikianlah manfaatkan orang sudah pernah, karena itu yang paling efektif ya ngomongnya itu. Ya. Begitu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Sukino. Terima kasih sekali lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya. Saya percaya bahwa ini semua adalah sesuatu yang luar biasa. Kita diberkati. Terima kasih semuanya yang sedang diberkati. Mari kita memberikan love yang luar biasa untuk Pak Sukino. Terima kasih.